Mana ya yang apaan ya ini yang belum dapat ya? Oke. Sebenarnya kalau di indirect akun-akun apa aja sih yang berpengaruh, Milen? BD, maksudnya berpengaruh BDE sama AFDA. Berpengaruh? Enggak. Kalau lu indirect kan pasti lu yang atas kan net income tuh, ya kan? Kalau indirect kan berarti kan gini. Kalau di indirect cash flow, ini saya khawatirnya bukan apa-apa kalau kalian nggak ngikutin, itu kayak saya khawatirnya ya kalian nggak dapet nih. Kalau indirect cash flow kan pasti akan ada perubahan apa? Normal nih. Saldo awal, saldo akhir, ya nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Change in bla 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 kan. Kalau dalam hal ini adalah change in account receivable. Oke. Dapat angkanya berapa, Mbak? Oke. Huruf ungu ya. Saya pakai gambar ungu. Misalnya dari sini kan. Ya nggak? Change in ini berapa? Nih. 3.000. 3.000 nambah atau berkurang? Nambah, Pak. Yakin? Iya, Enggak, Pak. ini nambah. 3.000 sih nambah gitu loh. Enggak ada maksudku efek ke indirect cash flow-nya Berkurang, Pak. minus ya. Hah? Apalagi nih yang secara umum? Depresiasi. Depresiasi ya, oke. Dan seterusnya ya. Enggak, ini yang terkait sama pertanyaannya Milen adalah pasti kita hubungkan sama penghapusan. BDE-nya, Di Pak. indirect cost ini, di indirect cost ini kan berarti ini net income ya. Bentar. Net income-nya atau di soal ada nggak sih net income-nya berapa? Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada ya udah saya pakai X deh. Saya mau nanya nih, yang masuk ke akun net income di antara di sini komponen apa aja nih masuk net income? Sales jelas, tapi sales kan udah terakomodir di sini. Ada lagi nggak? BDE. BDE, oke. BDE itu sebentar aku pakai warna kok jelek ya. BDE ini berarti di sini. Sebentar. Kan pasti masuk ke sini juga kan? Oke, saya pakai warna. Oke. Kan BDP extend pasti ngaruh ke sini, iya nggak? Perlu disesuaikan nggak di sini? Perlu, Pak. Perlu. Oke. Harusnya kan disesuaikan nih. Iya kan? Berapa nih? Plus atau ngurangi? Menambah, Pak. Oke, 5.000. Udah cukup ini doang? Atau ada yang lain? AFDA. Kenapa belum saya terangin? Kenapa hanya itu doang atau kemudian kenapa ada tambahan? Udah kayaknya, Pak. Ya? Yakin? AFDA-nya, Pak. Kenapa?
Afdanya gimana, Mbak? Kalau di sini Belum tadi aku update afdanya dulu. nambah 200. Oke. Ini saya taruh atas saja ya, berarti kalau gini biar enak. Oke, afdanya berapa? Bertambah 200, Pak Polisi. Tok. Ada yang lain lagi nggak? Abaikan apa yang saya ketik ya. Kalian logika aja dulu. Apa akun apa aja yang muncul. Yuk, silakan. Akun apa lagi nih yang muncul? Halo. Halo. Ini ada yang masih izin sholat nggak? Halo? Mila, Rai, udah gabung belum atau masih sholat? Mungkin masih sholat, Pak. Ya, Milen, ada lagi Len atau udah cukup itu? Yang terkait sama penghapus AR ini kan ya, Pak? Iya, ini kan masalah kita kan indirect cash flow tuh. Rata-rata kan kalau di komen kan itu kan net income ditambah sama BDEPS, artinya kan non cash expenditure atau non cash revenue itu kan harus ditambah atau dikurangin tuh, ya enggak? Ini Iya, kan Pak. non cash nih, ya kan? Aduh, salah. Ini kan non cash. Kalau namanya non cash kan pasti ditambahin nih. Expenditure kan pasti ditambahin. Mau nggak mau kan. Terus kemudian yang ini kan terkait sama perubahan kan, ya nggak? Iya, Pak. Oke. Ada yang lain lagi nggak perlu ditambahin atau udah cukup ini? In general kalau yang sudah sekalian pelajari. Kalau in general sih ada gain atau loss gitu, Pak. Oh, enggak. Oh, yang terkait sama ini aja. Kalau gain sama loss itu nanti kejauhan. Ini yang kita ngomong terkait dengan akun receivable aja, jangan ditambah-tambahin. Kalau ditambah-tambahin kalian nanti konsepnya ambiar, kebanyakan akun, bingung kalian. Kalau menurut saya udah, Pak. Udah ya, udah ini. Oke, berarti ketemu angkanya adalah di sini XXXX, ya kan? Net income ditambah ini, dikurang ini, ditambah ini. Oke. Ada yang lain komen, pendapat, minta tolong? Selain Milen, tadi Aci, terus kemudian ayo, Kenapa afdanya masuk, Pak? kenapa ada masuk? Kan kalau indirect kan perubahan akun-akun yang di current asset, current liabilities masuk ke cash iya, from Pak. operating activities, Mas. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya kan? Iya nggak? Ini kan penyesuaian karena itu kan? Iya, Pak.
current asset atau current liabilities. Kan selalu gini kan? Iya nggak? Iya kan? Ya? Len, udah ada yang dikoreksi lagi, Len? Terkait jangan nambah-nambahin gain segala macam ya, jangan nambah-nambahin akun payable segala macam. Kalau nanti akan kerepotan kalau konsepnya dicampur-campur. Kita ngomongin akun receivable tok dulu. Ada yang lain nggak? Kira-kira, saya mau nanya nih, ini kan jawabannya cuma akan masuk atau enggak. Kira-kira terkait dengan penghapusan akan berpengaruh atau enggak ya? Menurut saya berpengaruh di perubahan AR-nya, Pak. Oke, menurutmu berpengaruh di perubahan AR. Kalau menurut Aji, menurut Firdaus, masuk enggak? Udah pernah ngerjakan soal yang mirip-mirip kayak gini nggak, Len? Latihan 2110-nya Biswan, Pak. 2110-nya bisa, tapi nggak ada kuncinya ya? 10, Nggak 21, ada. 20. Nggak ada, oke. Tapi hasilnya balance. Kalau ketika dimasukkan kayak gitu, jadinya balance kan? Nah, saya tuh tadi sempat dibahas sama Pak Toto, cuma eh, apa ya, Pak? Dosen lab. Cuma langsung jawaban gitu, jadi belum dapet. Oh, berarti ini posisi lab AKM-nya udah selesai duluan sih ya, yang belum selesai. Iya, Pak. Oke. Gimana kalau di pembahasan dari Pak Toto dosen lab-nya? Kalau Pak Toto, jadi change in AR-nya tetap ini sih Pak, tetap normal. Tapi nanti yang pengaruh ke BDE, jadi misalnya kan kalau di situ BDE-nya 17.200 di Biswan itu. Terus ada penghapusannya 11.000. Jadi nanti yang disesuaikan BDE-nya cuma selisihnya aja, Pak. Yang 6.200. Kenapa seperti itu? Tapi kamu nggak kenapa seperti itu? Saya kurang dapat sih Pak. Terus ada juga ini Pak dari teman saya gitu, yang dikurangin change in AR-nya gitu. Jadi AR-nya itu di balance-nya dikurangin, yang dihapus, baru diselipin sama yang akhir. PDP-nya tetap 5.000 gitu jadinya ya? Tetap utuh, iya Pak. Oke, tapi kok kayaknya beda nih perlakuannya gitu. Lo dapatnya kayak gitu? Iya Pak. Oke, yang lain? Ini mahasiswanya bukan cuman, ayo Ki, Rifki, Rifki. Saya nggak pernah dengar suaranya selain suaranya Milen, Rifki, Safa. Nanti saya dibikinnya pilih kasih lagi. Noval gimana, Val? Belum maghrib kan? Yudis, Jana. Halo? Iya Pak. Gimana? Saya nggak tahu, saya ketinggalan Pak. Oh, ketinggalan di mana? Tadi saya sholat dulu. Oke. Oke, enggak. Kamu terakhir dapatnya dari mana? Yang tadi Pak, yang bad debt. Enggak, yang beda posisi. Yang ini, yang direct. Tadi pas Bapak ngejelasin bedanya direct sama indirect, itu bedanya yang biru-birunya itu nggak ada gitu. Yang mana? Sorry. Kalau indirect itu kan ada ininya, afdanya gitu. Kalau yang direct nggak ada. Oh, berarti yang masih di awal ya? Iya Pak. Oke. Ini masih ada yang sholat lagi nggak?
Ada yang ketinggalan lagi nggak selain Aan? An, kalau boleh tahu berarti kamu yang bagian di mana, An? Kamu ketinggalannya, An. Halo, Aan. Ya Pak. Kamu ketinggalannya tadi bagian sebelah mana? Karena saya kan tadi ada beberapa yang lompat nih. Apa ya? Saya lihat kayaknya PPT-nya nggak banyak berubah. Kayak ini Excel-nya. Oh, Excelnya nggak banyak berubah. Oke, berarti aman ya. Secara tidak Iya. langsung nanti mungkin coba diinikan. Oke. Nggak Sekarang, terlalu jauh ya. oke, nggak terlalu jauh. Apa ya? Berarti aman. Saya nggak akan lewat ini. Saya anggap Aan bisa berarti. Oke. Sekarang saya gini, paling gampang gini. Saya minta tolong untuk dilihat yang di sini ya. Yang mencari net income. Oke, kelihatan nggak Mas, Mbak di sini? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, saya gedein deh. Intinya kalau dari keterangan di situ, kan gini. Mencari net income itu adalah revenue-nya berapa, dikurangi expenses, iya nggak? Iya, Pak. Oke. Iya gitu, Nanti Pak. nanti isi revenue-nya apa, isi expenses-nya apa ya, kamu tinggal ngisi doang kan? Iya nggak? Iya, Pak. Oke. Nah, kan tadi sempat di komen yang pertanyaan kedua tuh, ketika indirect sama direct cash flow itu ngaruhnya kemana, kemudian masalah keterbandingan dan seterusnya. Oke. Kalau sekarang saya komen gini, di perusahaan ini dia cuma punya revenue-nya adalah sales-nya doang. Ya, sales itu sebagai sumber revenue. Oke, berarti kita masukkan di sini sales 538. Oke. Sekarang asumsinya expense-nya itu nggak ada expense sama sekali. Expense-nya hanya ada sekali doang dari transaksi di sini. Ini kenapa asumsinya kayak gini? Untuk memudahkan kalian. Karena kalau nanti saya tambahin COGS-nya berapa, ininya berapa, angkanya kebanyakan asumsi. Kalian akan bingung. Ya. Maka saya masukkan adalah di sini angkanya adalah expense-nya adalah, saya mau nanya, dari jurnal yang ini ada tampaknya ya, expense-nya ada berapa? Expense-nya ada apa aja deh? Cuman ada BD expense nggak nih? Bener nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. BD expense-nya berapa, Mbak? 5.000 ya? Oke, berarti kalau 5.000, net income-nya ketemunya berapa? 533 kan? Iya nggak? Iya, Pak. Oke, nah. Kita asumsi bahwa tidak ada komponen yang lain, ketemu net income-nya 533. Oke. Berarti kita akan komen bahwa cash from operating, berarti kas dari aliran kas masuk yang berasal dari operating expense, dalam hal ini hanya terkait dengan penjualan, itu akan ketemu angkanya berapa. Kalau pakai direct method, ketemu angkanya adalah 531.000. Ya nggak? Ini cash from operating ya, karena lu expand-nya nggak ada selain BD expand nggak ada cash paid for supplier, cash paid for salaries, cash paid for ini itu nggak ada. Berarti kan lu cuman akan dapat kas dari kegiatan operasional angkanya berapa? 531. Bener nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Nangkep nggak nih? Nangkep nggak maksud saya di sini? Asumsi saya. Kenapa ketemu angka cash from operatingnya? Jangan lihat soal ya. Kalau ngelihat soal kalian nggak akan sama. Melihat dari slide-nya aja. Namanya cash from operating kan kalian terima duit dari penjualannya berapa, dikurangi bayar beban-bebannya berapa. Iya nggak? Kalian Iya, cuma Pak. terima duit dari penjualan, dari sales. Kalian nggak ngeluarin duit sama sekali untuk biaya apapun itu. Maka secara tidak langsung, ini akan menjadi cash from operating. Iya nggak? Iya sama, Pak. Oke. Berarti secara tidak langsung, angka yang dari direct sama indirect harus sama kan? Iya, Pak. Oke, sekarang kita masukin ya, yang 533 di sini, kita masukkan ke sini, coba. 533, 23, oke. Kita total. Cash from operating activities. Sama dengan sum.
Kira-kira balance nggak? Ketemu angkanya di sini 532, di sini cuma 531. 535 itu ini adanya yakin 200 len. Bukannya minus ya? Oh ya minus Pak harusnya. Ketemu nih 534 800, di sini 531. Selisihnya berapa? 4.800. 3.800. 3.800. Kok ya? Kok nggak pas angkanya? Sebentar. Oke, saldo seharusnya terus naik. Sebentar. Harusnya sama ini. BDF XP-nya itu 5.000. Oke. Ditambahin jadi 538. 538 kurang 3. Revenue-nya 538.800 Pak. Revenue-nya, oh ya Allah, astagfirullahaladzim. Bentar, gimana? Di net income, yang mencari net income orange tadi Pak, itu 538.800. Oh, sorry. Oke. Ini berarti ketemu, ini 533 ya. Bentar. Ini tadi 2.200 atau ini ya? Ini kayaknya nambah atau kurang isi, Len? Sebentar. Kalau menurut saya Kebalik. Dia nambah karena dia kan sifatnya mirip kebalikan sama ini kan. Iya. Kebalikan sama si account receivable kan. Kalau account receivable dia naik itu ngurangi, kalau AFDA berarti naik dia kebalikan karena tadi kan kontra akun. Kok nggak salah apa tuh ya? Selisih sama nggak sih ini? Ya benar pas. Masukin ke sini. Penghapusan. Berapa? Penghapusan dia akan mengurangi. Kenapa mengurangi? Karena posisinya dia juga apa? Yang dikomen sama Milen, merubah akun AR dan berpengaruh ke akun BDEP. Jadi daripada nanti bingung, udah langsung itu BDEP-nya dimasukin aja, change-nya dimasukin, langsung penghapusan AR-nya dimasukin juga sebagai minus. Ketemu angkanya. Duh, kok beda? Angkanya sama nggak sih? 200-nya apa minus? Kalau 200-nya minus pas Pak. Minus. Enggak, Mbak. Apa? Sebentar. Ini ada akun yang kemudian nggak pas ini. Bentar. Saya tak nyoba. Sorry ya, ini jadi bingung juga nih. Bentar, saya coba lihat soalnya dulu.
Ini 538 ini ketemu angkanya dapat sini, ini ketemu 538. Oke. Pak, Heeh. kok menurut saya AFDA-nya itu nggak masuk ya, Pak? Karena penambahan AFDA itu karena penghapusannya 4.800. Makanya ada kenaikan AFDA gitu, Pak. Oh iya ya, benar 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 benar. Afda sama si Bedep itu kan posisinya dia double ya. Ini catatannya jadi double nih. Karena kan akun yang di sini itu ketika ditambahin kan itu akan ngaruh di bawah kan, sama akun yang di sini juga kan. Oke benar benar. Enggak, ini hilang. Ketemu 531, Mbak. Mas. Tadi siapa yang jawab? Saya, Pak. Saya itu sopo, saya nggak sambil dua gitu. Rifki, Pak. Oke. Jadi ini akunnya double di situ. Semua angkanya oke. Iya, gini, Mas Mbak. Gimana Milen? Clear Pak, jadi BDEP dimasukin, penghapusan juga dimasukin gitu ya Pak? Iya, harus dimasukkan. Kalau ada penghapusan. Tapi AFDA-nya enggak. Jangan, AFDA-nya nanti double. Karena akun AFDA, saldo AFDA itu nanti akan terpengaruh dari pengakuan BDEP-nya dia. Ya, ini kan BDEP nih. Ya kan, itu kan berarti mempengaruhi AFDA kan. Dia udah dihitung. Penghapusan dia juga udah dihitung. Berarti kan nanti akan ada double perhitungan di situ. Makanya di sini akun AFDA-nya kalau dia indirect dan ada penghapusan, akun AFDA-nya dihilangin. Bentar saya memastikan saldonya. Ya, udah sih, Mas, Mbak. Dari sini ada pertanyaan, silakan. Gimana, Milen? Sudah clear Pak. Kalau ditanya angka net income-nya 533.800 dapat dari mana, itu asumsi ya. Kita ngambilnya dari yang sebelah ya. Dan nanti ini filenya akan saya kirim ke kalian. Buat kemudian untuk ngecek, memudahkan gampang. Silakan, ada pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada, Pak, izin bertanya. gimana? Berarti untuk indirect cash flow, dia itu sama saja ya Pak? Kalau dia memakai indirect untuk penghapusan dan direct untuk penghapusan. Tetap sama ya Pak? Seperti Tetap sama. yang Cuman di... bedanya, iya. Cuman bedanya kan di sini kita nggak memasukkan akun BDEP. Nah, kalau di direct kan nggak ada akun BDEP kan, yang dimasukin. Iya Pak. Siap Pak, terima kasih Pak. Yang lain?
Udah ya? Kalau udah, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masih banyak, sorry, ini baru jawab 2. Lanjut aja dulu, Pak. 2 udah, 3 udah, 4 udah. Oke. Trading investment itu masuknya ke operating atau investing activities. Ini yang nanya jawabannya apa? Coba deh dijawab sama Nadia. Menurutmu masuk mana, Nad? Iya, Pak. Ini yang nomor 5, itu masuk ke investing atau ke operating? From trading. Kalau di buku Pak Biswan dicatat sebagai operating, Pak. Kalau trading. Oh, oke. Karena? Karena investmentnya juga digolongkan di current asset, Pak. Jadi dia masuk di operating. Ada jawaban yang lain? Karena kalau trading itu kaitannya sama operasi rutin perusahaan gitu, Pak. Karena kalau apa? Kalau yang trading itu kaitannya kan dia operasi rutin perusahaan gitu. Jadi bukan jangka panjang. Oke. Jadi itu tadi ya, karena dia saya anggap dua-duanya dapat ya. Biar cepat ini karena waktunya nggak mepet. Karena trading itu maksudnya dia di current liability, current asset, dan dia juga bagian dari operasional perusahaan ya. Kita nganggapnya adalah dia trading emang sengaja untuk trade, bukan untuk kemudian sebagai bagian dari apa istilahnya investasi jangka panjang, maka dia masuknya ke operating. Seperti itu. Gimana? Ini tadi yang nanya nomor 5 itu Sopoyo. Sebentar, 5 itu Axel, gimana Axel? Iya Pak, udah paham. Oke, nomor 6. Kalau ada lease liability masuk. Kalau ada lease liability itu perlakuannya seperti apa ya Pak? Itu masih investment atau financing? Lease liability. Ayo, kira-kira investment atau financing? Liability loh ya, bukan lease receivable loh ya ini. Ini pertanyaan dari Vika. Vik, ini maksudnya dari sisi si lesi kan, bukan dari sisi si lesor kan? Iya Pak. Oke. Yuk, silakan. Milen, Nadia, Menurut saya financing, Pak. karena? Karena dia jangka panjang. Oke. Terus? Dan itu kayak pembiayaannya perusahaan gitu, Pak. Oke. Ada yang lain lagi? Kayaknya investing Pak. Karena? Karena dia kayak misalnya beli aset tetap gitu, tapi dia kan soalnya dari sisi lesi, liability gitu mikirnya. Oke. Jadi ada yang dari sisi financing, ada dari sisi ini barusan yang jawab siapa? Elsa Pak. Siapa? Elsa. Karena itu terkait dengan perolehan aset. Nah, apakah dia masuk ke masuk ke financing atau investing? Cek lagi, itu posisinya ditujukannya untuk apa? Kalau dia ke financing, itu kan artinya untuk mendapatkan dana. Dengan dana loh ya, dengan cara mengeluarkan kas, ya. Mendapatkan kas, either dengan menerbitkan utang atau dengan menerbitkan saham. Ya nggak? Kalau itu financing kan definisinya kayak gitu. Ya nggak? Iya, Pak. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Sekarang posisinya adalah dia mendapatkan aset, ya, tetapi kemudian asetnya pakainya ngutang. Gitu. Iya kan? Iya, Pak. Oke, jadi masuknya kemana nih? Kira-kira?
Dan akunnya yang akan masuk mana aja. Halo? Nah, yang harus kalian perhatikan di sini, harus hati-hatinya gini. List liability itu kan ketemu totalnya angkanya gelondongan tuh banyak. Ya nggak? Iya, Pak. Balikin lagi gini. Balikin lagi dari sisi jurnalnya dulu. Jurnal ketika pertama kali mengakui list liability apa, Vika, Milen, Nadia? Jurnal pertamanya apa? Right of use asset pada list liability. List aset pada Oh ya, right issue aset ya, maksudnya, atau list aset kan tergantung bukunya pada list liability. Oke, ada pengakuan utang, ada pengakuan aset. Nah, yang harus kalian hati-hati adalah, kalaupun nanti itu di komen masuknya adalah ke investment, ingat, di situ kalau total nilainya adalah dua-duanya 1 juta, kalian memperoleh aset angkanya 1 juta, berarti kan ada equipment nih, misalnya bentuknya equipment atau bentuknya apapun itu, machinery dan kawan-kawan, ada penambahan 1 juta. Tetapi kalian bayar kas nggak di situ? Udah bayar kas belum? Belum keluar. Belum kan? Belum ada yang keluar. Maka seharusnya terkait dengan pengakuan asetnya, termasuk dengan munculnya liability, itu masuknya ke transaksi yang mana? Financial, Pak. non-cash transaction. Non-cash transaction, karena nggak ada kas di situ. Namanya laporan arus kas, itu komennya adalah ada kas keluar. Either cash-nya debit atau cash-nya kredit. Balikin lagi, jadi kalau kalian bingung, ini masuknya kemana ya? Balikin lagi, akun pertama kali ketika kalian jurnal, itu pakai jurnalnya apa? Oh, ternyata jurnalnya, ya, ternyata jurnalnya di sini, posisinya adalah, apa nih? Posisinya adalah list equipment, list machinery pada liability, atau list liability. Berarti nggak ada kas di situ. Oke? Berarti tidak akan pernah masuk ke salah satu komponennya. Tiga-tiga, mau operating, mau investing, mau financing. Penambahan aset dan penambahan liability yang di situ, yang total gelondongan yang pertama, itu adalah non-cash transaction. Itu yang harus diingat. Nah, lalu yang masuk yang mana, Pak? Yang masuk adalah gini, ketika kalian bayar kas, berarti kasnya kan kredit nih. Iya nggak? Iya, Pak. Kasnya kredit. Debitnya apa, Milen? List liability. List liability. Kalau bayar hanya pokok, udah langsung dibayar pokoknya. Tapi kadangkala transaksinya ada apa lagi selain list liability? Interest. Ada interest expense kan? Maka kalian harus mecah. Interest expense masuknya ke operating, ya. List liability bayar itu masuknya ke Financing, Pak. Kalau paid, setahu saya, seingat saya. kenapa financing? Kenapa financing? Seingat saya kalau dia itu interest sama apa receive itu dia nanti masuknya ke financing, investing. Kalau dia nanti paid pembayaran masuknya ke financing, Pak. Oke, sekarang gini, mungkin pertanyaan saya akan saya balik. Kalau kalian bayar, ya ini bukan list, kalian beli equipment nyicil, masuknya ke investing atau ke financing? Investing. Berarti pada saat jurnal pertama adalah equipment pada not payable kan? Iya nggak? Itu transaksi yang pertama. Itu ada non-cash transaction. Iya nggak? Oh, pakai ini, utang ya? Iya. Non-cash transaction. Non-cash transaction. Baru kemudian pada saat bayar, itu jurnalnya gimana, An? Berarti kan not
payable di debit, ya kan? Kreditnya Ada pada kas kan, ya kan? Iya. Kalau nggak ada beban bunga, kalau ada beban bunga, not payable sekian, kemudian ada interest expense, kreditnya pada kas, iya nggak? Iya, biasanya gitu. Oke. Nah, kalau kayak gitu, interest expense-nya masuk ke operating, pembayaran pokok atas not payable-nya masuk ke Investing. Jadi dia mengurangi account payable nggak sih Pak? Not payable Pak. mengurangi not payable ya. Benar. Tapi kembali lagi, saya mau nanya, tujuan dari transaksi itu, tujuannya adalah tujuan pendanaan atau tujuan untuk memperoleh aset? Kan ada dua tuh. Mahasiswanya bingung. Memperoleh aset, Pak. Kalau di buku bisuan, dia komennya apa? Ada yang udah dapat nggak? Saya pernah ngerjain, Pak, terkait list ini, Pak. Gimana? Nggak tahu ya, Pak, ini bener apa enggak, tapi balance. Jadi, Ya kalau balance mah balance, lu mau taruh di atas, mau taruh di bawah, mah balance. kok saya mikirnya malah untuk annual payment list-nya itu masuk operating ya, Pak? Baik interest-nya sama pengurang dari list-nya, Pak. Oke, karena apa? Kenapa? Kayak emang itu kayak rutinitas gitu loh, Pak. Kan annual, Pak. Setiap tahun bakal ada itu. Tiap tahun bakal ada itu. Kalau interest-nya oke, aman Ki. Tapi yang sekarang kan yang jadi kendala adalah pokoknya kan. Pokoknya ini akan masuk ke mana, iya nggak? Iya sih, Pak. Iya sih, Pak. Kalian masih, sebentar, kalian mau minta tentir nggak sih? Tambahan minggu depan? Minggu depan udah ujian, Pak. Lah katanya ya AKM minggu kedua. Piye toh? iya. Boleh, iya, Pak, boleh. Nah, iya, maksudnya kalau memang kalian nggak minta, saya juga nggak maksa. Maksudnya berarti I'm really free gitu loh. Maksudnya dalam arti gue nggak punya tanggungan gitu kan. Aku akan menjadwalkan untuk kegiatanku yang lain gitu loh. Karena berhubung saya sudah janji, kalau misalkan kalian ada tambahan, saya akan memberikan tambahan. Ya makanya saya nanya gitu loh. Kemarin sempat omong-omongan mau sih, Pak, Pak. Oke. Di buku nggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak tahu sih, Pak. Oke. Ada itu. Coba cek deh. Oke, saya skip ya. Yang masalah pokoknya saya skip dulu. Oke, saya lanjut ke nomor 7. Konsep AFDA BDE, kenapa indirect menambah, sebentar, ini nomor 7 kisah apa? Ini dengan saya jelasin yang tadi udah masuk belum ya? Nomor 7. Mila? Mil? Aman nggak, Mil? Pertanyaanmu, Mil? Bukan ya? 7 itu Sandrio ya? Sandrio gimana? Maaf, Pak. Pertanyaannya saya. Siapa? Veronica ya? Iya, Pak. Aman nggak? Tadi udah. Iya, kalau yang tadi udah lumayan nangkep sih, Pak, yang indirect cash flow. Kalau yang AFDA-nya berkurang tuh kan berarti penghapusan. Tapi masih bingung, Pak, kalau AFDA-nya meningkat itu kenapa menambah cash flow gitu. Kalau AFDA-nya meningkat, kenapa dia menambah cash flow? Iya.
Kalau di BDE di direct, oke aman ya, berarti nggak ada masalah ya. Iya. Kalau di indirect, kenapa dia nambah cash flow? Bentar. Maaf. Saya balik lagi ke sini. Karena dia terkait sama itu, Mbak, sama pengakuan sebentar. Kalau di indirect malah dia nggak ngaruh, Mbak. Karena proses AFDA-nya itu udah ke collect di ini, di collect di mana? Di bad debt. Karena kalau misalkan itu dihitung lagi nanti double. Kalau indirect kan kamu udah masukin bad debt nih. Cek di slide yang warna ungu ini loh. Karena untuk perhitungan BDEP kan pada AFDA, ya kan? Ada Iya. pada air kan dihitung juga nih. Jadi kalau kamu nanti masukin lagi, itu akan double. Jadi kalau seandainya itu indirect kan berarti yang costnya yang di sini. Kemudian itu ada nggak ngaruh. AFDA-nya nggak berpengaruh kalau yang di indirect. Oh, tapi saya tadi lihatnya dari yang ini sih Pak, PPT Kieso. Indirect kalau yang indirect cash flow itu increase in allowance for doubtful accounts itu apa nambahin ininya, net cash-nya. Net cash from Operating. Coba nanti saya di share slide-nya ya, Mbak. Untuk saya cek lagi. Oh iya, Pak. Oke, yang bagian di situ ya. Nanti saya coba baca. Oke, nanti ini beberapa saya skip untuk ininya. Lanjut ke sebentar. Lanjut ke aduh, kok yuk hilang tadi. Terima kasih, Pak. Oh iya ya. Sebentar. Yang nomor 7, nomor 8 perlu dibedakan penyusunan. Kenapa perlu dibedakan penyusunan metode direct ke indirect? Ini sebenarnya kalau ditanya, ini terkait dengan informasi apa yang yang diinginkan. Kalau dia indirect kan dia pengen menyandingkan langsung tuh sama net income-nya. Tapi kalau dia metodenya direct, dia kan pengen tahu nih posisinya kasnya dari customer-nya langsung berapa. Kemudian dibayarkannya untuk apa aja gitu loh. Seperti itu. 8 kejawab nggak? Atau masih nggak clear juga? 8 itu yang nanya ini. Sandrio, gimana San? Ya, Pak. Halo, Pak. Gimana jawabanku? Ketika dibedakan itu karena terkait sama masalah tujuannya. Kalau indirect kan karena dia bisa ditandingkan sama net income, sama income statement, sama net income, maka dia akan tahu sebenarnya dari net income yang dihasilkan perusahaan itu sebenarnya yang beneran masuk ke perusahaan itu berapa sih duitnya gitu loh. Karena ada beberapa, jadi gini, kok kayaknya perusahaannya laba tapi duitnya kok nggak ada ya gitu loh. Itu akan ketahuan, oh ternyata operatingnya minus dia. Jadi secara nggak langsung, operasional perusahaan itu nggak menghasilkan uang. Ya hanya laba-laba berupa laba angka, bukan inflow ke perusahaan. Itu kalau lu pakainya indirect. Tahuan nanti langsung. Seperti itu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, 9.
Direct method ada cash payment for other expenses. Other expenses-nya, other expenses ini tergantung perusahaan. Contoh gini, Mil. Other expenses itu misalkan gini, listrik, air gitu kan kadangkala karena dia bentuk jumlah nggak material ya, bukan bagian utama, dia maksudnya other expenses. Maka akun-akun yang untuk akumulasi dari beban atau expense perusahaan yang banyak banget, dia maksudnya adalah other expense. Seperti itu. Tergantung jenis perusahaannya apa. Tapi kalau misalkan dia pabrik, rata-rata kalau listrik kalau dia pakainya listrik banyak banget, dia nggak akan dimasukkan kepada other expenses. Karena dia namanya bagian komponen besar untuk kemudian operasional pabrik. Tapi kalau seandainya dia perusahaan jasa, mungkin listrik karena nggak banyak makan porsi, ya dia mungkin ke other expenses. Jadi tergantung perusahaannya apa. Tergantung operasional perusahaannya. Gitu, Mila. Jadi biasanya dia gini, karena akun kan nggak mungkin kalian detailin tuh semua punya mata akun sendiri. Karena kan tiap akun berarti kan punya kode chart of account ya. COA-nya kan ada tuh. Ya nggak? Kalau pakai komputer kan berarti kalian harus pakai kode akun. Nah, untuk beberapa expense atau revenue yang kemudian daripada jumlahnya nggak material, jumlahnya cukup kecil-kecil, daripada nanti itu didetailin, ya udah gelondongin aja masuk ke satu akun gelondongan namanya other expenses atau other revenue. Seperti itu. Gimana, Mila? Jelas, Pak. Oke. Terima kasih, Lanjut Pak. nomor 10. Oke, sip. Makasih. Izin bertanya, satu kegunaan cash flow adalah menyediakan informasi tentang oke. Ini ketahuan, Mbak. Nomor 10. Yang pertama. Itu diambilnya dari mana? Kalau memang itu hanya tahun itu. Ya, Safa. Tapi ingat, di cash flow itu kan ada investing sama ada financing. Kalau financing, lu terima duit dari saham, oke, aman. Berarti lu nggak akan ngeluarin duit di masa yang akan datang. Karena itu posisinya adalah pendanaan lu dapatnya dari saham. Tapi kalau lu misalkan dapat duitnya itu dari not payable atau kemudian bond payable, maka secara tidak langsung kamu juga harus kemudian memprediksi tahun depan, ya kan? Tahun ini dapat duit. Berapa tahun lagi lu harus memprediksi, lu harus nyediain duit untuk kemudian membayar kembali utang itu. Itu seperti itu. Itu prediksinya salah satu. Gitu. Atau bisa juga gini, ketika lu investing, lu beli aset, lu beli aset tetap, lu beli machinery, lu beli equipment. Maka di masa yang akan datang, lu harus expected. Kalau lu udah investment di aset tetap, maka di masa yang akan datang, you gonna expect another cash inflow kan? Ya nggak? Nggak mungkin lu beli aset tetap terus kemudian lu nggak ngarep bahwa akan ada cash inflow. Iya kan? Iya, Pak. Dari situ. Oke. Karena kalau hanya di neraca kan nggak ketahuan. Karena naik turunnya aset kan bisa jadi ada penjualan diakumulasi dengan adanya akuisisi kan. Tapi kalau di cash flow kan ketahuan. Ya nggak? Berapa sih sebenarnya benar-benar aset yang lo akuisisi? Nggak hanya sekedar naik turunnya ini. Sudah Isya ya. Oke, mengapa dividen revenue masuk operating bukan investing? Oke, kalau namanya dividen revenue, kenapa kemudian beda sama dividen paid? Karena gini, dividen revenue berarti itu berasal dari apa? Investment in kan? Yang Halo? Iya, Pak. Nah, ya sih Kak. Jadi kalau dividen revenue itu kenapa di operating? Karena dia berasal dari, jadi gini, lu punya duit nganggur, lu investasiin di saham, maka hasil pendapatan dari lu investasi di saham itu masuknya ke operating. Kenapa demikian? Karena gini, karena pada saat lu dapat dividen revenue, itu masuknya ke income statement atau enggak? Halo? Jessica masuk enggak? Putus-putus, Pak. Dividen revenue masuk komponen net income enggak? Iya. Oke, karena dia masuk komponen net income, berarti secara nggak langsung dia akan masuk ke operating. Itu kuncinya di situ Pak. Masuk operating Iya, atau Pak. enggak? Oh, ternyata dia masuk bagian komponen dari
net income, oke, berarti masuk operating. Sekarang kalau dividen paid, kenapa dia nggak masuk operating? Dividen paid itu sebagai expense, bukan kan? Masuk ke income statement, bukan. Masuk ke return earning, enggak. Masuk ke other comprehensive income, enggak juga. Dia masuk ke return earning statement kan? Maka dia masuknya adalah ke financing, karena dia terkait dengan pendanaan. Seperti itu aktivitasnya. Jadi untuk paling gampangnya adalah dia masuk ke income statement enggak? Kalau dia masuk ke income statement berarti dia terkait sama operating activities. Kalau dia nggak masuk, berarti dia ada kemungkinan dua. Kalau nggak investing activities, financing activities. Atau bisa jadi non-cash transaction. Itu kuncinya. Oke, dari sini ada pertanyaan yang lain atau enggak? Pertanyaan nomor 1 masih belum saya jawab, nanti saya coba tulisin deh, kalau enggak saya kasih ini di chat. Sama yang masalah tadi Lisi ya, saya belum jawab itu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Silakan. Sorry, saya harus pindah ke kelas 11 soalnya. Saya nggak bisa lama-lama. Gimana? Halo? Sudah mungkin. Udah, sementara udah dulu ya. Maksudnya kalau mau ada pertanyaan, gini, kalau ada pertanyaan ditulis saja ya. Sorry, yang terakhir-terakhir saya agak cepat ininya. Aduh. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, semoga bermanfaat. Nanti saya tinggal di Japri sama Rifki kalau nggak gitu Devin ya, yang PIC-nya. Selamat ujian minggu depan. Kembali lagi ya, jangan panik, nggak hanya di mata kuliah saya, di mata kuliah apapun itu jangan lupa berdoa, sediakan air minum, jangan panik, karena ya berkaca dari kemarin kalian baru pertama kali PJJ, nilainya ada beberapa yang nggak kurang memuaskan, itu masih bisa diperbaiki di UAS. Saya berdoa semoga kalian lancar, ujiannya sukses, jaga kesehatan ya. Kalau ada pertanyaan silahkan nanya. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf tadi agak telat karena saya juga baru selesai diklatnya dari pagi sampai dari 7:30 sampai jam 5 saya nggak berhenti soalnya 4:30 sampai 5:30. Jadi mungkin itu dulu. Terima kasih perhatiannya. Sekali lagi selamat ujian, semoga lancar, sukses, selalu sehat selalu, tidak ada kendala. Tapi tetap ya jangan lupa berdoa dan jangan lupa belajar. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya live ya, karena posisi masuk di grup sebelah. Yuk. Dadah, Pak.